Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil tentang kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, ia tergerak hati. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus adalah seorang gembala sejati. Ia adalah seorang gembala yang baik. Oleh sebab itu, melihat orang banyak itu, ia tidak sampai hati untuk menutup mata dan berpangku tangan. Jiwa seorang gembala yang baik muncul ke permukaan, sebab ia tidak setuju jika mereka terlantar, tetaplah lelah dan tidak berdaya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, membantu dan menolong adalah suatu tindakan umum yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia. Manusia atau kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tanpa diajari pun kita punya naluri, setiap dari kita mempunyai perasaan kasih dan kebaikan. Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia tertanam nilai-nilai kebaikan dan kasih yang berasal dari Ilahi, sumber dan tujuan hidup kita. Karena kebaikan dan kasih merupakan nilai yang universal, maka perbuatan itu menjadi tindakan semua orang, entah yang beragama ataupun yang tidak beragama. Bagi kita sebagai seorang Kristiani, kebaikan dan kasih itu juga menjadi panggilan jiwa yang tidak mungkin kita bisa hindari. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menghendaki kita juga menjadi pekerja-pekerja tuaian dimanapun kita berada, baik dalam kegiatan hidup menggereja, di paroki, di lingkungan, di masyarakat,
atau di tempat kerja kita. Tuhan telah mengaruniai kita, setiap dari kita, suatu bakat, suatu talenta yang khusus yang harus kita daya gunakan untuk melayani sesama, terutama bagi mereka yang memerlukan uluran kasih dari kita. Sebagai seorang beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi gereja yang bergerak keluar, menjumpai sesama yang lelah dan terlantar, baik secara psikologis, sosial maupun spiritual. Marilah kita merelakan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai uluran kasih kepada sesama kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan menjangkau mereka yang kecil, yang miskin, yang terlantar, yang tersingkir, bahkan yang difabel. Sebagai seorang Kristiani, kita harus tetap teguh. Cibiran dan cercaan serta penilaian negatif dari orang lain atas tindakan baik kita tidak menjadi alasan untuk mengurangi niat baik kita. Meskipun Yesus dikatakan bersekutu dengan setan, ia tetap mewartakan kabar sukacita Injil. Sukacita Injil tidak terhalangi dengan tindakan-tindakan penghalangan dari manusia yang tidak percaya. Kekuasaan setan tidak menghalangi karya sukacita ilahi. Demikian juga dengan kita sebagai seorang murid Kristus, tidak berhenti mewartakan kabar sukacita di tengah badai terpaan kebencian dan fitnah. Kita percaya jika andalan kita adalah Kristus, sukacita Injil itu diam di dalam diri kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Untuk itu, marilah kita memiliki mata dan hati yang tulus, sehingga kita pun bisa melihat dan tergerak hati kita oleh belas kasih kepada sesama dengan segala keadaan mereka. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga kami mampu untuk tetap teguh dan setia mewartakan kabar sukacita dalam hidup kami. Semoga kami semakin menampakkan sukacita itu di dalam tindakan dan kata-kata kami. Tuhan, ajarilah kami agar kami mampu tetap setia mengikuti teladan Putra-Mu sendiri. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.